Misalnya makan di restoran, di dalamnya ada laler atau ada apa, dibuat konten padahal sebetulnya tidak ada, ya. Tapi dibuat seakan-akan ada. Nah, ini kan sudah satu kejahatan. Ada pasal 368, pasal 369 KUHP yang ancamannya berbeda-beda, ada 9 tahun, ada yang 4 tahun. Dengan ancaman memviralkan dengan tujuan tertentu untuk meminta sejumlah imbalan, itu adalah pemerasan. Nah, ini pemerasannya seperti apa nih? Misalnya ya, kalau kita lihat kan review bang, review sebuah produk, review makanan atau apapun lah bang. Oh, itu betul-betul kasus benar, ya, memang terjadi peristiwanya atau tidak, itu kan harus didalami tuh. Kalau sebenarnya peristiwanya itu tidak ada, tapi direkayasa isinya, terus ingin dipublish, lalu dia meminta uang, itu memang ada pemerasan di situ. Di samping rekayasanya juga berbeda tuh. Kasus rekayasa, jadi sebagai mata pencarian misalnya ada orang-orang yang diminta untuk hal yang sama begitu. Misalnya makan di restoran, di dalamnya ada laler atau ada apa, dibuat konten padahal sebetulnya tidak ada, ya. Tapi dibuat seakan-akan ada. Nah, ini kan sudah satu kejahatan. Apalagi dilakukan kalau berulang-ulang. Kalau enggak saya ancam nih supaya ini menjadi viral. Nah, dengan meminta sejumlah imbalan. Nah, pada saat uang sudah bergeser, maka itu dianggap kasus pemerasan. Seperti itu. Oke Pak, kalau mereka kan berkedokan bahwa mau review jujur ya bang, istilahnya apa ada. Ya. Tapi itu dia tadi ada sebuah pengancaman lah bahasanya secara halus ya bang. Ya. Di take down dengan bayar sekian segala macam. Ini masuknya udah pasal berapa sih bang dan unsurnya tuh gimana sih bang untuk diri? Ya, jadi begini ya. Itu pasalnya kalau dengan ancaman kekerasan ya, fisik atau non fisik sih sebetulnya itu ada pasal 368, pasal 369 KUHP yang ancamannya berbeda-beda, ada 9 tahun, ada yang 4 tahun ya. Oleh karena itu ya, dengan ancaman memviralkan dengan tujuan tertentu untuk meminta sejumlah imbalan, itu adalah pemerasan. Oleh karena itu ya, mereka-mereka yang melakukan itu, namun unsurnya unsurnya untuk pemerasan itu harus ada pergeseran uang dulu tuh. Iya, ada transaksi dan ada uang bergeser dari rekening satu ke rekening yang kedua. Itu baru memenuhi unsur. Tapi kalau belum ada pergeseran uang, itu tidak memenuhi unsur pidana. Tapi belakangan ini metode kayak semacam ini boleh dibilang sebuah modus atau Ya, sebuah modus, sebuah mata pencarian kan, karena dilakukan berulang-ulang. Masuk ke satu tempat, tahu-tahu tiba-tiba seperti itu. Masuk ke satu tempat, tiba-tiba seperti itu. Itu seakan-akan sebagai mata pencarian itu. Ya. Lalu meminta sejumlah dana. Jadi pekerjaannya hanya begitu aja kan, membuat konten dengan merekayasa satu peristiwa yang belum tentu kebenarannya betul gitu kan. Lalu meminta sejumlah dana, dilakukan berulang-ulang, itu dilakukan berulang-ulang, jadi udah seperti mata pencarian tuh. Bisa dibilang ada sindikat nggak sih bang? Nah, kalau sindikat kan saya belum melihat ya, yang baru melakukan kan baru satu orang ya, baru satu orang kan, itu aja kan. Iya. si korban sendiri bisa disebut Apa? korban. Kenapa korban? Kan bisa dibilang kategori penyuapan nggak sih? Oh, enggak dong. Korban ya kan dia mau mempertahankan bisnisnya nih. Iya. Peristiwa itu pun benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Jangan-jangan ini fitnah terhadap korban. Sehingga korban itu tidak punya pilihan. Makanya dikatakan itu pemerasan. Agar si korban terpaksa mengeluarkan sejumlah uang. Oke bang, ini
berkaca pada kasus Nikita Mirzani pada akhirnya bang ya, kita ngomongin penyuapan, banyak netizen yang mungkin kurang paham dan kami juga kurang paham ya bang. Harusnya dokter RG juga kena kasus pasal penyuapan dong bang. Nah bisa sedikit jelaskan nggak sih bang sebenarnya penyuapan itu sebenarnya terjadi seperti apa sih dalam penyuapan bang? Antara siapa dengan siapa sih gitu? Jadi gini ya, kalau penyuapan itu adalah memberikan sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Misalnya ya kita mau menang tender. Supaya menang tender gimana? Supaya nilai kita naik gitu. Nah nilai naik kita menjanjikan atau memberikan sesuatu agar nilai kita di up gitu kan, dinaikin ke atas. Nah itu baru tuh dikategorikan penyuapan. Atau misalnya minta dikurangi hukuman, atau misalnya minta diganti pasal dengan memberikan sejumlah uang, itu baru dikategorikan penyuapan. Nah kalau yang ini saya belum tahu nih kasusnya apa, yang dokter apa tadi itu? Ya skincare gimana tuh? Saya nggak mau perhatiin. Pada prinsipnya bersama ya, jadi si korban ini memberikan uang tadi yang bilang kan, sebetulnya memberikan uang itu bukan karena merasa takut, tapi lebih dirugikan dari gitu kan. Nah iya itu pemerasan tuh sebetulnya, bukan penyuapan, kan pemerasan, dia takut dirugikan kan, produknya diskreditkan kan, terus sehingga diminta uang kan, itu itu namanya pemerasan, dia korban jadinya, bukan menyuap tuh. Kalau menyuap kan memang yang bermasalah itu adalah dirinya gitu, tapi kalau ini kan produknya misalnya tanda kutip direkayasa. Misalnya ada lapis legit, dalamnya ada laler misalnya. Kalau benar memang nyata itu artinya dia pahlawan tuh ke masyarakat. Tapi kalau itu rekayasa itu kan satu kejahatan. Kalau untuk pasalnya sendiri bang dikenakan pasal berapa? 368 atau 369 tergantung nanti itu cara pemerasannya seperti apa. Ada tadi kan udah saya sampaikan ada 9 dan ada 4 tahun. Begitu. Bang, untuk mewaspadai hal-hal seperti ini sebagai praktisi hukum, imbauannya ke masyarakat apa? Jadi begini ya, ini apa jadi tantangan ya untuk pihak kepolisian, untuk masyarakat yang memiliki usaha kan. Karena orang misalnya membawa kecoa di kantongnya, pas makan tahu ada kecoa, kan susah, kita nggak bisa menduga-duga tuh. Oleh karena itu tuh paling prepare tuh pakai CCTV lah, yang lebih banyak, yang bisa ngezoom gitu kan, apa betul atau enggak seperti itu. Karena susah kalau orang niat nggak benar, nepok laler di rumah dibawa dikantongin, giliran makan tahu ada laler, padahal dia bersih seperti itu. Nah oleh karena itu cara mengantisipasinya ya memang agak repot tuh menghadapi orang-orang seperti itu yang memang udah siap merekayasa tuh. Oleh karena itu ya diperbanyak tuh CCTV di setiap meja, bisa kelihatan yang ngezoom yang ke arah piring kan. Seperti itu orang jadi kelihatan kalau menaruh sesuatu atau tidak menaruh sesuatu itu terlihat. Bang, boleh dikategorikan ini sebuah persaingan usaha nggak sih, atau ada titipan dari pengusaha lainnya? Oh iya bisa juga. Jadi banyak ya. Yang seperti itu banyak tuh. Saya juga pernah didatangin kan di kantor bahwa ini Pak seakan-akan saya dipersulit oleh kompetitor saya, terus didiskreditkan ke masyarakat. Itu banyak tuh yang terjadi. Bisa jadi persaingan bisnis. Pelakunya dibiayain oleh pesaingnya yang akhirnya menjatuhkan itu. Apalagi sekarang kan mudah diviralkan. Masyarakat umum kan belum tentu tahu tuh hal yang sebenarnya kan. Betul-betul terjadi atau tidak terjadi, akhirnya ribut tuh kayak yang di Medan kan, soal lapis legit saling tuduh menuduh kan, karena memang susah siapa nih yang sebenarnya merekayasa kan, seperti itu. Atau mungkin ada lebih baik untuk memperbaiki ini semua, kalau untuk review skincare mungkin ya teori bang lebih ke lembaga ya, BPOM harus lebih seperti apa, kalau ke konsumen itu makanan tuh ke lembaga konsumen atau menteri perdagangan segala macam lah ya mas, itu kan. Apa itu harus dibenahi bang? Iya, jadi ikutilah prosedur ya kan. Pada saat kita misalnya buka makanan nih, terus tidak ada label halal misalnya. Jadi orang bisa aja menjudge bahwa ini tidak halal karena keteledoran kita tuh. Seperti itu. Atau BP POM mengandung zat tertentu nih, tidak mempunyai label kan bisa saja. Akhirnya dia salah. Oleh karena itu semua
perizinan harusnya dilengkapi agar tidak menjadi fitnah gitu kan. Seperti itu sih. Oke, yang lain lagi? Bang,